Halo guys, gue Ray. Hari ini gue mau membahas sebuah TWS dari Eagle. Ini adalah Eagle Energy Buds 2. TWS ini harganya affordable terutama dibandingkan kakaknya yang Energy Buds 2 Pro. TWS ini dijual di range harga 270 ribuan. Kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Jadi kalau kalian punya budget 300 ribu dan kalian pengen mempunyai sebuah TWS yang akan gue rekomendasikan, bisa jadi ini adalah salah satu TWS yang akan gue rekomendasikan ke kalian untuk budget di bawah 300 ribu. Tapi sebelum gue kasih tau alasannya apa, gue akan bahas dulu apa sih yang dimiliki dari TWS ini, kelebihan dan kekurangannya. Gue akan bahas mulai dari build quality dan desainnya dulu. Jadi, desain dari Energy Buds 2 ini nggak ada hal yang baru, semuanya masih mirip-mirip seperti TWS Eagle yang generasi sebelumnya. Size-nya lumayan compact, lumayan kecil dan akan mudah buat kalian bawa-bawa dibandingkan kakaknya Energy Buds 2 Pro yang memang lebih besar secara size. Kemudian untuk build quality-nya dia bagus, khas Eagle. Warnanya juga masih sama seperti generasi Eagle sebelumnya. Dia mempunyai finishing black dove dengan tulisan Eagle yang berwarna black glossy. Overall, gue suka dengan build quality dan desainnya yang nggak aneh-aneh. Kemudian kekurangannya dari warnanya, dia tetap masih meninggalkan bekas sidik jari atau fingerprint. Jadi TWS ini akan lebih gampang kotor. Untuk layoutnya sendiri, dia di bagian atasnya ada brand Eagle, di bagian belakangnya ada charging port yang menggunakan USB Type-C. Kemudian untuk bagian depannya dia ada satu LED kecil buat menandakan kayak status atau koneksi pada TWS ini. Kemudian begitu kita buka dan untuk engsel ini juga dia lumayan kokoh ya, lumayan kuat. Dan ketika kalian miringin dia nggak akan langsung tertutup ya, kecuali kalian goyangin dia baru akan tertutup untuk case-nya ini. Dan untuk model earbudnya dia menggunakan desain in-ear dan modelnya model kapsul seperti ini. Untuk housingnya terbilang cukup besar, jadi kalau telinga kalian kecil, ada kemungkinan TWS ini agak sedikit terlalu besar, tapi kalau buat gue masih cukup nyaman menggunakan TWS ini meskipun dia bukanlah yang ternyaman. Dibandingkan kakaknya Energy Buds 2 Pro, dia mempunyai fitting yang sedikit berbeda. Jadi tipenya kan kalau Buds 2 Pro tuh agak nonjol keluar dan yang akan menopang ke telinga kalian tuh hanya di bagian ear tipnya. Sedangkan kalau di Energy Buds 2 ini hampir seluruh housingnya ini akan menopang ke telinga kalian. Kalau kalian suka pakai buat olahraga, gua rasa Energy Buds 2 ini akan lebih proper buat kebutuhan kalian. Kemudian di sini juga udah menggunakan touch control. Untuk touch controlnya terbilang cukup lengkap ya, mulai dari volume, next or previous lagu, play pause, dan voice assistance. Untuk touch control sendiri gue nggak ada masalah, semua berjalan dengan lancar dan cukup sensitif. Kemudian selanjutnya ketika kita ngomongin spesifikasi, untuk Energy Buds 2 dan Energy Buds 2 Pro masih mempunyai spesifikasi yang mirip-mirip ya. Mulai dari Bluetooth version yang sama-sama punya Bluetooth versi 5.2, yang berbeda adalah di Energy Buds 2 hanya mensupport kodek SBC dan AAC, sedangkan Energy Buds 2 Pro dia bisa mensupport kodek aptX adaptif. Tapi selebihnya seperti IP ratingnya, keduanya sama-sama udah mensupport IPX7 dan keduanya sama-sama mempunyai low latency mode atau gaming mode. Untuk playtime-nya sendiri, Energy Buds 2 Pro sedikit lebih lama karena dia punya case yang lebih besar. Total playtime di Energy Buds 2 Pro kan 50 jam, sedangkan Energy Buds 2 itu 42 jam. Yang dimana 7 jam untuk earbudnya dan 35 jam untuk charging case-nya. Untuk mikrofonnya, keduanya sama-sama mempunyai dua buah mikrofon yang dilengkapi dengan ANC atau Environment Noise Cancelling. Untuk kualitas latensinya, dalam pengalaman gue menggunakan Energy Buds 2 ini, ketika gue pakai buat nonton YouTube atau sekedar main game seperti Mobile Legends, gue hampir nggak pernah masuk ke gaming mode-nya. Jadi untuk delay atau latensinya terbilang baik untuk harga yang ditawarkan. Dan ketika gue masuk ke gaming mode-nya, gue rasa dia udah mirip sama seperti TWS-TWS gaming yang beredar di luar sana, yang dalam artian dia udah mempunyai latensi yang sangat proper ketika kalian pakai buat game-game kompetitif seperti COD Mobile atau PUBG. Oke, sekarang boleh ngetes mengenai kualitas dari built-in microphone Eagle Energy Buds 2 ini. Seperti yang udah gue kasih tahu, kalau di Energy Buds 2 ini ada dua buah mikrofon yang dilengkapi dengan teknologi ANC atau Environment Noise Cancelling, yang dimana secara di atas kertas dia bisa mereduce suara noise yang berada di sekitar gue ini.
di ruangan gue ini ada suara fan dari PC dan dari lighting, dan juga ada suara AC yang terdengar jelas di real life-nya. Tapi gue nggak tahu apakah suara tersebut masih tembus ke kalian atau masih bisa kalian dengar. Silahkan kalian putuskan sendiri ANC-nya bekerja atau enggak. Jadi kurang lebih seperti ini aja ya untuk kualitas dari mikrofon Eagle Energy Buds 2. Sekarang kita lanjut lagi ke reviewnya. Oke, yang terakhir kita sekarang bahas dari sisi sound quality-nya, dan di sound quality kali ini gue akan meng-compare dengan kakaknya Energy Buds 2 Pro. Jadi, kalau buat gue Energy Buds 2 ini mempunyai sound signature yang lagi-lagi berbeda dibandingkan yang seri Pro. Mana yang lebih baik, ini pure masalah selera. Kalau kalian tanya ke gue, basic gue suka dengan TWS atau portable speaker, itu biasanya gue mencari sound quality yang nyaman pastinya, yang bisa gue dengerin dalam jangka panjang, gue bisa enjoy dengan musik tanpa harus gue memikirkan teknis, detail, dan lain sebagainya, yang bisa menemani berbagai macam kegiatan yang gue lakukan sehari-hari. Pastinya itu adalah kriteria utama dari TWS atau portable speaker. Karena kalau gue memikirkan hal teknis, gue nggak mungkin menikmati hal-hal tersebut di sebuah TWS ataupun portable speaker. Pastinya akan ada banyak media lain yang lebih proper. Kalau di speaker, misalkan di speaker aktif, speaker pasif, atau kalau di hal earphone seperti ini pastinya dengan earphone kabel dan lain sebagainya. Gue jarang gunakan TWS buat hal-hal yang lebih menganalisa lagu atau lebih mementingkan teknis dan lain sebagainya. Kalau kalian tipe yang sama seperti gue, ada kemungkinan kalian akan suka dengan karakter Energy Buds 2 ini. Yang dimana karakter basic Energy Buds 2 ini sesuai dengan apa yang gue suka. Dia punya karakter yang slightly ke arah warm. Untuk treble-nya dia smooth, nggak ada sama sekali yang sibilance-nya, yang tajamnya atau harsh-nya, semuanya enak. Jadi kalian memainkan genre apapun di sini tuh nggak ada yang tajam. Jadi kalau misalkan ada beberapa genre lagu yang menurut gua tuh agak nggak aman dimainkan di earphone atau di speaker yang punya teknikalitas yang lebih baik, bahkan di Energy Buds 2 ini bisa memainkan lagu-lagu tersebut dengan oke, dengan musikal, dan dengan nyaman. Jadi untuk treble-nya ini tipikal treble yang smooth. Untuk vokalnya, dia tipikal vokal yang agak sedikit mundur, tapi dia punya vokal yang tebal dan gak ada sibilance-nya sama sekali. Kalau kalian bandingkan dengan Energy Buds 2 Pro, pastinya punya karakter vokal yang berbeda, dimana Energy Buds 2 Pro itu ibarat kalian nonton konser, kalian tuh akan berada di baris yang di depan, yang dimana untuk vokalnya berasa lebih maju, lebih lively, lebih airy. Tapi kalau buat gue, sometimes untuk beberapa lagu bisa lebih ada potensi untuk sibilance. Mana yang lebih baik, balik aja sesuai dengan selera kalian. Karena kalau kalian denger di lagu yang memang mempunyai rekaman yang sangat proper, Energy Buds 2 Pro masih mempunyai sound quality yang lebih baik, terutama untuk sisi vokal. Dia teknisnya lebih baik, clarity-nya lebih dapat, detailnya juga lebih dapat. Tapi sayangnya untuk kualitas yang lebih baik tersebut akan mengorbankan beberapa recording yang memang nggak terlalu proper buat kalian dengarkan sehari-hari. Untuk sisi bassnya, yang gue suka adalah bass di Energy Buds 2 ini lebih fun dibandingkan Energy Buds 2 Pro. Jadi kalau kalian merasakan Energy Buds 2 Pro itu dari sisi bassnya memang tipikal bass yang tight. Dia dari sisi kuantitas tuh secukupnya aja, dia nggak berlebih, dan juga beberapa orang atau beberapa lagu seperti R&B atau EDM dia nggak akan cocok karena bassnya memang bukan tipikal bass yang boomy, yang besar, tapi dia tipikal bass yang enak dan secara kualitas cukup baik. Tapi di Energy Buds 2 ini dia lebih ngasih emphasize dari sisi bass. Bassnya tuh berasa lebih fun ya, terutama untuk lagu-lagu pop, untuk lagu-lagu R&B. Di Energy Buds 2 tuh bisa menghasilkan bass yang lebih besar. Tapi lebih besar di sini tuh jangan kalian pikir seperti Energy Buds generasi pertama yang memang dia lebih menggelegar, lebih boomy, lebih ibaratnya lebih bass banget gitu. Di Energy Buds 2 ini nggak kayak gitu. Jadi dia basicnya bisa ngasih emphasize bass yang fun, tapi dia masih cukup terkontrol, masih cukup terjaga. Dan kalau kalian bassnya takut, gua rasa kalian masih ada rasa nggak puas mungkin ya dari Energy Buds 2. Tapi kalau kalian nanya gue suka dengan bass yang ada di Energy Buds 2. Yang terakhir untuk loudness-nya, yang dimana di Energy Buds 2 ini mempunyai power yang lebih kecil dibandingkan kakaknya Energy Buds 2 Pro. Jadi karena karakternya yang nyaman, yang vokalnya tebel, gue tuh kadang pengen selalu naikin volume yang ada di Energy Buds 2 ini,
Tapi ketika gue udah mencapai volume 100%, terkadang masih ada rasa greget buat gue pengen naikin lagi karena karakternya yang terkadang buat lagu-lagu tertentu tuh gue masih pengen lebih, tapi sayangnya di sini nggak bisa. Dalam artian sebenarnya kalau kalian ngomongin power, di sini tuh bukan tipikal power yang kecil-kecil banget. Di volume 100% tuh dia udah kenceng, udah bisa proper lah kalian pakai TWS ini untuk outdoor. Tapi kalau di Energy Buds 2 Pro, dia mempunyai power yang lebih melimpah, spare-nya tuh lebih gede. Jadi di 70% di Energy Buds 2 Pro mungkin udah sama-sama di 90% atau bahkan di 100% di Energy Buds 2. Jadi kalau kalian lebih mementingkan power yang kenceng, Energy Buds 2 Pro pastinya akan lebih proper buat kebutuhan kalian. Jadi overall gimana kesimpulannya? Kalau menurut gue untuk harga 270 ribuan, kalian tuh pengen mencari sebuah TWS yang pertama dari sisi sound signature-nya tuh nyaman, bisa masuk berbagai macam genre lagu dalam artian all around, dipakai buat gaming ayu, dipakai buat nonton YouTube juga enak, terus kemudian kalian nggak terlalu penting-penting banget lah dengan masalah aptX adaptif dan lain sebagainya. Gue rasa Eagle Energy Buds 2 ini akan gue rekomendasikan ke kalian dibandingkan kakaknya Energy Buds 2 Pro. Tapi kalau kalian tipe orang yang lebih mementingkan teknikalitas, kodek yang disupport lebih advance, dia mudah mensupport aptX adaptif, dan lagi dari sisi power dia lebih besar, kalian mungkin akan lebih cocok di Energy Buds 2 Pro karena secara teknikalitas dia pastinya lebih baik dibandingkan Energy Buds 2. Kemudian dari sisi signature dia tuh lebih balance ya, dia nggak ada sesuatu hal yang berlebih. Untuk lagu-lagu yang memang well recording, dia bisa menghasilkan sound yang lebih enak dan lebih bisa gue bilang memuaskan selera dibandingkan Energy Buds 2 yang gue rasa lebih nyaman dan lebih bermain aman. Meskipun nggak ada efek wow ketika pertama kali gue dengar, tapi untuk overall di antara keduanya gue lebih sering menggunakan Energy Buds 2 ini dibandingkan Energy Buds 2 Pro untuk kebutuhan yang gue lakukan. Paling itu aja ya yang bisa gue share dari Energy Buds 2 ini. Kalau kalian punya pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komen. Thank you bagi yang nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.